Tidar itu terdapat di tengah-tengah Pulau Jawa ya, dan terdapat kisah cerita di sana pertemuan antara Sang Hyang Semar dengan Syekh Subakir. Dan sampai saat ini tonggak paku bumi tanah Jawa masih tertancap di Gunung Tidar, guys. Sosok gaib yang berada di Gunung Tidar ini dan di Pura Bedengan ini sama ya teman-teman ya, maka ditambahkan kalimat tumurun soko Gunung Tidar. Oke, di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di Bedengan, guys. Bedengan ini adalah merupakan tempat tujuan wisata ya. Biasanya sih para wisatawan juga di sini tuh untuk camping, teman-teman. Namun saya tidak akan camping ya, dan saya tidak akan berwisata di sini. Cuman lokasinya memang berada di tempat wisata ini, teman-teman. Lokasi ini bernama Pura Paku Bumi yang berada di Bedengan, Kota Malang, guys. Jadi secara garis besar ya teman-teman ya, Pura Paku Bumi Tanah Jawa itu memang berada di Gunung Tidar, Jawa Tengah, guys. Oke, kita jalan-jalan dulu, kita menikmati perjalanan ini sampai menuju ke lokasi ya. Alright. Jadi seperti ini teman-teman penampakan perjalanan menuju ke Pura Paku Bumi Tanah Jawa, guys, yang berada di Bedengan, Kota Malang. Ini juga menguras tenaga ya teman-teman ya, karena sepeda motor saya parkir di pos tiket yang berada mungkin dari sini tuh sekitar 200 meter. Alright guys, mantap. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pura Paku Bumi Tanah Jawa yang berada di Jawa Timur bisa kalian tahu di video ini ya. Oke. Jadi lokasi ini adalah merupakan suatu tempat bertapa atau bermeditasi bernuansa alam, teman-teman. Jadi di sebelah kanan sini ya, nih itu air mengalir yang cukup deras, dan kita bisa bermeditasi atau bertapa di lingkungan yang sunyi sepi ini sambil mendengarkan alunan suara air mengalir yang sangat eksotis, teman-teman. Lumayan juga jalannya, men. Nah, ini nanti saya akan cerita ya, kenapa kok di Malang ini juga ada Paku Bumi Tanah Jawa gitu loh. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, men. Alright. Nah, ini ada petani lewat. Kita sapa dulu ya. Jadi lokasinya berada di tengah-tengah lereng Gunung Arjuna ya, teman-teman. Antara lereng Gunung Arjuna dengan lereng Gunung Kawi. Jadi memang
lokasinya naik gini teman-teman. Dan selalu tempat bertapa itu orang-orang zaman dahulu itu selalu berada di atas bukit. Loh. Loh, mana ya? Katanya di sini, men. Kok jadi bingung aku. Lu. Ini kira. Oh, itu loh ya Allah, teman-teman. Itu. Nah, kita harus menyusuri sungai ya. Itu loh di seberang ada pendopo itu di situ. Oke. Kita lanjut mencari jalan setapak untuk menyeberangi sungai ya. Mantap. Oke. Wah. Kelihatannya lewat sini deh. Ini di depan sini ada belokan ke kiri, teman-teman. Oh iya. Nah kan ini jalan setapak, teman-teman. Oke. Kita langsung menuju lokasinya ya. Kita eksekusi bareng-bareng. Dan ini konten explore ya, teman-teman. Nah, ini gerbang masuknya, guys. Nih ya. Nih. Ada pilar-pilar. Ini adalah gerbang untuk menuju pintu masuk ke Pura Pakubumi Tanah Jawa Bedengan, yang berada di tepat di depan kamera ini ya, teman-teman ya. Oke. Kita sudah menemukan gerbangnya, guys. Nun sewu, Mbah, permisi. Assalamualaikum. Loh. Nanti. Nah, itu lo lewat situ, teman-teman. Ini ada aliran sungai. Tapi nggak tahu ini. Bentar-bentar kayak nggak ada jalan, men. Ini loh, mungkin ada jalan belok kanan. Kita bisa. Nah kan, ada jalan turunan di depan situ. Oke, nun sewu. Permisi. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, itu dia, men. Wow, itu ya. Tepat berada di bawah tebing yang cukup curam. Itu tebing-tebing, teman-teman. Dan ada pohon besar di situ yang menjulang tinggi ke atas. Dan di situ tampak seperti tempat bertapanya ya, teman-teman ya. Alright, kita langsung saja ya. Ke bawah, men. Oke, kita sudah berada di bawah. Nah, ini aliran sungai yang cukup deras, teman-teman. Mantap ya. Tuh, berada di persis di bawah tebing. Ada bendera-benderanya tuh, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ya. Saya mau ninggiin celana dulu. Wow, keren. Alright, kita langsung cus ya, teman-teman. Dan ini kebetulan juga saya memakai alas kaki sandal. Oke, kita menyeberang. Dos gandos, bro. Kayak gitu, guys. Mantap. Oke.
kayak selip gitu men. Aliran airnya tuh cukup deras ya teman-teman, sehingga suasana di sini tuh tampak lebih menyegarkan, apalagi kita bertapa atau bermeditasi di sini ya teman-teman ya. Alright. Nah, ini dia nih. Jadi seperti ini teman-teman. Oh, indah banget Pak tuh. Jadi aliran sungai ini mengalir langsung dari nggak tahu ini gunung apa ya. Maksudnya alirannya ini aliran airnya ini mengalir dari gunung apa saya nggak tahu. Mungkin lebih ke Gunung Arjuna ya teman-teman ya. Dari Gunung Arjuna terus mengalir ke sini. Oke, kita lanjut men. Nun sewu. Wow. Widih. Mantap. Wow. Tuh kan langsung berada tepat di bawah tebing yang cukup curam teman-teman. Dan ada bendera merah putih di situ men. Oke, kita amit sewu ya terhadap penjaga yang tak kasat mata ini. Oke, sudah. Tuh kanan kirinya ini gapuronya teman-teman. Oke. Oh. Oke, di sini ada Cagak Bhinneka Tunggal Ika. Oh ini loh guys, nih ya. Jadi di sini ada tulisan Honocoroko yang bertuliskan Paku Bumi Tanah Jowo. Oke. Terus yang di sini ini batu ya teman-teman ya. Tumurun soko Gunung Tidar. Jadi turunan langsung dari Gunung Tidar. Dan ada patung burung apa itu, burung elang masa di atas itu. Oke. Dan kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini pohonnya dikeramatkan ya. Jadi kalau kalian melihat pohon yang dililitkan sebuah kain itu dikeramatkan teman-teman. Dan juga ada ciri khasnya, tapi saya belum tahu persis ya teman-teman. Jadi lilitan kain ini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam putih gitu, seperti catur gitu ya teman-teman, papan catur. Oke.
Ini apa ini? Nun sewu nggih. Oh, ini gua teman-teman kalau nggak salah. Ini ada guanya guys di situ guys, di sebelah kiri nih loh. Kalau nggak salah ya, karena dipagari men. Dan di sini tempat bertapa ya teman-teman. Nun sewu. Jadi ada dupa dan rokok, dan di situ ada tumpukan bebatuan yang kecil-kecil gitu men. Dan juga di sini ada areng. Dan ini nun sewu bah, bebatuannya ini basah ya teman-teman, karena lembab banget. Dan sangat jelas sekali bahwa tebing ini tuh mengeluarkan air ya teman-teman. Apa? Karena dinding-dinding tebing ini dipenuhi dengan air guys. Tuh kalau yang warna hitam itu bekas aliran air ya teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada tempat pertapa. Waduh, kok kotor banget ini. Mungkin anu ya teman-teman, mungkin ini bukan bulan suro, jadi jarang dibersihkan men. Mungkin kalau ketika menuju atau mendekati bulan suro itu anu apa, mulai dibersih-bersihkan gitu. Biasanya seperti itu teman-teman. Ini mohon maaf banget ya, karena ini saya cuma mereview. Dan di sini ada sesajen ya teman-teman, sesajen. Dan ada simbol cakra Majapahit. Ini cakra Majapahit ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemui artefak seperti ini adalah simbol dari cakra Majapahit men. Dan ini halo, Assalamualaikum. Oke, nggak ada apa-apa. Ini ada kain poleng berwarna kuning yang terdiri dari 3 susun ya, 1, 2, 3. Oke men, wow. Ini kalau lurus ke sana itu apa itu? Wow. Waduh, kemana itu ya? Ini mengarah kemana nih jalan ini men? Oh, wingit ya teman-teman, wingit banget. Jadi ini ada jalan setapak menuju ke sana, tapi saya nggak tahu itu arahnya kemana itu. Jadi kalau penampakan dari jauh samping seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Wow, ini sangat eksotis ya teman-teman. Jadi sambil bertapa kita bisa sambil rileks mendengarkan suara alunan air mengalir yang cukup deras
dari depan ini ya teman-teman, di situ. Wow. Weh, ini juga gapuranya ini. Ini kala ya teman-teman. Ini kala ini. Jadi ada apa? Ukiran tampak wajah serem gitu ya, itu bernama kala teman-teman. Oke. Dan wah, mantap Pak. Istimewa Pak. Oke ya teman-teman ya. Nah ini cakra Majapahit teman-teman. Ya, bentukannya seperti ini men. Oke. Jadi paku bumi tanah Jawa yang berada di Bedengan ini adalah sebuah pura teman-teman. Memang merupakan tempat peribadatan bagi umat Hindu dengan menghadap ke gua guys. Nah, jadi selain ada di situ mungkin gua ya, yang itu teman-teman, yang kecil itu, di sini ada gua teman-teman. Oke, jadi tempat pertapaan ini menghadap ke gua yang bersimbol, ada simbolnya di situ, cakra Majapahit guys. Oke ya, ini ya teman-teman ya, ini cakra Majapahit. Lalu terdapat juga aksesoris seperti ya persis seperti di Bali ya teman-teman ya. Karena ini sebenarnya, ini saya tahu nih dulu warnanya nih kuning teman-teman. Ini loh, kain putih ini sebenarnya warnanya kuning karena mungkin sudah memudar, kena panas, kena hujan, maka dia memudar guys. Dan juga ada kain poleng juga yang berwarna kuning di situ ya teman-teman ya. Di situ ada kain poleng payung yang terdiri dari 3 susun berwarna kuning. Jadi lokasi ini semakin menguatkan citra sebuah pura ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebelumnya lokasi ini memang sempat digunakan untuk bermeditasi atau olah batin dengan bernuansa alam yang cukup tenang dan bisa diiringi kita mendengarkan aliran air yang cukup enak banget lah. Jadi ini sangat mendukung untuk kegiatan spiritual di sini ya teman-teman ya. Lalu maka tempat ini semakin lama semakin dikenal oleh para pelaku-pelaku spiritual. Jadi dibangunkanlah sebuah pendopo dan perlengkapan lainnya teman-teman oleh pelaku ritual yang berasal dari Bali guys. Oke, dari Bali ya. Jadi di sini juga ada simbol cakra Majapahit yang merupakan sebagai penanda bahwa yang membangun di sini dulunya adalah orang Bali yang masih keturunan dari Majapahit teman-teman. Wow, mantap bukan? Ini apa nih? Ada sawang-sawang men. Bentar ya, ini saya jalan ke sini dulu. Entah ada apa di sini men. Oh iya. Oke. Jadi teman-teman, paku bumi tanah Jawa memang menurut cerita itu berada di Gunung Tidar, Jawa Tengah ya teman-teman ya.
Lalu kenapa kok bisa ditancapkan apa? Bisa berada di area Malang ini, guys? Ini kalian pasti bingung, teman-teman. Oke. Kita cerita di sini aja ya sambil melihat keindahan depan pura ini. Jadi memang teman-teman, secara geografis Gunung Tidar itu terdapat di tengah-tengah Pulau Jawa ya, dan terdapat kisah cerita di sana pertemuan antara Sang Hyang Semar dengan Syekh Subakir. Dan sampai saat ini tonggak paku bumi tanah Jawa masih tertancap di Gunung Tidar, guys. Oke. Terus kenapa? Lalu kenapa dengan paku bumi yang berada di bedengan ini? Nah, jadi teman-teman, kalau dari cerita para pelaku spiritual di lokasi ini itu dulu memang pernah berkunjung ke paku bumi yang berada di Gunung Tidar. Lalu kemudian sepulang dari Gunung Tidar tidak ada sosok gaib yang mengikuti hingga ke Malang, guys. Nah, kebetulan pelaku spiritual ini sering melakukan meditasi di pura bedengan ini, teman-teman, sehingga dibangunkanlah sebuah prasasti paku bumi tanah Jawa di pura ini ya. Nih prasastinya, teman-teman. Nah, ini dia prasastinya. Karena sosok gaib yang berada di Gunung Tidar ini dan di pura bedengan ini sama ya, teman-teman ya, maka ditambahkan kalimat tumurun soko Gunung Tidar, men. Jadi ini kalimatnya ya, ini prasastinya ya, teman-teman ya. Nah, oke. Wow. Jadi menurut pendapat dari beberapa pelaku spiritual, sosok gaib ini banyak kemungkinan untuk berpindah-pindah karena suatu alasan. Salah satunya adalah ramainya kegiatan manusia yang berada di Gunung Tidar, teman-teman, sehingga pura paku bumi tanah Jawa yang berada di Malang ini menjadi tempat hunian yang baru karena tempat yang tenang dan jarang dikunjungi oleh manusia-manusia ya, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini, waduh, ini bentar. Ini kok mengembun. Maaf ya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, pura paku bumi di tanah Jawa ini, pura paku bumi tanah Jawa yang berada di bedengan ini adalah merupakan tempat hunian baru bagi sang tak kasat mata ya, teman-teman ya. Wow, ini bisa dijadikan judul, teman-teman. Tak jadikan judul ya, ini bagus ya. Jadi hunian baru bagi yang tak kasat mata. Wow. Dan kalian bisa lihat di sini, ini sangat indah banget loh, men. Mantap ya. Oke, guys. Jadi ini adalah momen terakhir dari video ini ya, teman-teman ya. Dan tadi kalian sudah bisa melihat pura paku bumi tanah Jawa yang berada di bedengan ini, guys. Bentukannya seperti ini. Dan ketika kita masuk dari gerbang di situ ya. Jadi saya tadi turunnya dari situ, terus nyebrang ke sini menyisiri sungai. Jadi gerbangnya tuh berada di situ, teman-teman. Jadi ada dua gapura gitu ya, kecil, yang menghadap, seolah-olah itu adalah pintu masuk untuk menuju ke pura paku bumi tanah Jawa yang berada di bedengan ini. Oke. Dan ini rupanya saya harus rupanya saya harus kembali ke parkiran ya, teman-teman. Tapi saya nggak akan lewat sana. Mungkin bisa lewat sini ya, teman-teman ya. Karena ini bisa dilewati karena ada jalan setapak di sini, men. Oke. Wow, jadi jalannya seperti itu. Wah. Oke ya.
dan rumbyuk teman-teman. Iya, ini kalau bukan bulannya Suro ini mungkin jarang dibersihkan ya teman-teman. Nun sewu, permisi. Assalamualaikum. Woi, woi, burung guys, ada burung guys. Kaget aku, terbang ke sana loh, cuit ke situ, jatuhnya ke dalam situ men. Lurus aja deh, nggak tahu aku. Kaget aku. Alright, kita kembali ke parkiran ya. Kita melewati jalan setapak yang di sebelah puronya ini teman-teman. Dan di sini, wow, tidak banget men. Nah, di sini juga ada kain yang bercorak seperti papan catur ya teman-teman, berwarna putih, dan ini juga dikeramatkan di area sini. Wow, jadi lokasinya seperti itu men. Wih, ngeri ya. Dan sangat bingit sekali ketika kita berkunjung ke Pura Paku Bumi Tanah Jawa yang berada di Bedengan ini teman-teman. Waduh, gak bisa lewat ini aku. Ini guys. Waduh, nggak bawa tongkat men. Oke lah, lanjut ya. Misi ini takutnya, yang ditakutkan itu ular teman-teman. Dan lintah, dan di sini pastilah banyak lintahnya teman-teman, karena lokasinya berada di pinggir sungai. Weh, ini jurang pak. Ini kalau aku kesana sedikit nih, gelundung teman-teman. Waduh, sepoka ya. Oke. Bismillah. Nun sewu nggih. Permisi. Wah, wis. Kita ono oprek. Oh, di sini juga ada pipa. Loh, pipanya kok nekuk gitu teman-teman. Nggak bisa keluar airnya dong. Oke lah, kita lanjut ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.